Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Formasi serbaguna 4-3-3 untuk Chelsea. Big news datang kali ini untuk para fans The Blues. Jurnalis kondang yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan, Fabrizio Romano, melaporkan kepindahan Havertz secara resmi ke Chelsea. Bersamaan dengan itu, Romano juga mengumumkan kepindahan Silva dari PSG ke Stamford Bridge. The Blues sedang gencar-gencarnya membeli pemain untuk memenuhi kebutuhan tim, bahkan dengan tersisanya 2 bulan jendela transfer ke depan, tentu menjadi hal yang memungkinkan bagi Chelsea untuk mendatangkan pemain-pemain baru lainnya. Dengan banyaknya pilihan pemain bagi sang manajer, kini formasi andalan 4-3-3 Chelsea dapat diformulasikan lebih bervariatif lagi. Bahkan, hal ini menjadi sulit bagi kita untuk dapat menebak siapa yang akan menjadi starting 11 bagi The Blues untuk musim depan. Karena banyak pemain Chelsea yang mampu bermain di banyak posisi sekaligus. What a team! Mari kita bahas satu-satu mulai dari posisi nomor 9. Werner yang digadang-gadang sangat kuat untuk menjadi calon starting 11 utama Chelsea musim depan, banyak dispekulasikan oleh fans The Blues untuk mengisi posisi ini. Talenta asal Jerman satu ini mampu bergerak dari sayap kiri atau bahkan ujung tombak sendirian di depan dengan kemampuan yang sangat tajam sebagai pengisi posisi nomor 9. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi kita semua, apakah Chelsea akan menerapkan striker tunggal atau akan menerapkan formasi duo striker? Namun, kemungkinan terbesar yang akan terjadi, Werner akan menjadi striker tunggal untuk mengisi posisi nomor 9 ini karena dengan striker tunggal, taktik ini akan memberikan ruang bebas bagi Pulisic di sayap kiri dan Ziyech di sayap kanan untuk berkreasi dan mendukung Werner di ujung tombak depan. Ziyech juga cukup nyaman dengan turun ke lini tengah sebagai pemain nomor 10 jika Lampard ingin mengubah keadaan dan meminta dua penyerang lainnya saling bertukar posisi sebagai false nine. Fleksibilitas trio ini dapat menjadi mimpi buruk bagi para pemain bertahan lawan. Selain itu, kemampuan dan kecepatan kelas dunia membuat mereka hampir tidak mungkin untuk dapat dijaga dengan mudah. Apalagi dengan kemampuan Havertz untuk bermain sebagai striker kedua atau pemain sayap kanan di luar posisi utamanya sebagai gelandang serang, tentu ia mampu memberikan ancaman ke pertahanan musuh. Lanjut ke posisi tengah, Chelsea memiliki Mason Mount, Mateo Kovacic, dan N'Golo Kante yang akan bersaing ketat untuk mendapatkan posisi utama. Kedatangan Havertz tentu akan memberikan persaingan keras bagi para gelandang Chelsea, terutama bagi Mount. Hal ini karena Havertz juga mampu bermain dengan baik seperti posisi yang selama ini dimainkan oleh Mount. Lanjut ke gelandang bertahan. The Blues memiliki lini tengah yang tipis dalam bertahan. Kante mengalami beberapa masalah cedera selama beberapa musim terakhir. Namun, mengharapkan orang lain selain pemain asal Perancis tersebut memang agak sulit. Kemampuan terbaik dari Kovacic terutama untuk memaksimalkan kemampuan dribbling dibatasi dalam posisi tersebut. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti pemain Kroasia tersebut tidak unggul karena ia mampu memainkan peran penting bagi Chelsea. Ia juga dapat bertindak sebagai perekat antara lini pertahanan dan serangan. Saat gelandang serang sedang meninggalkan posnya, situasi ini membuka pintu bagi Billy Gilmour, Ethan Ampadu, dan Reece James untuk turun tangan sebagai pengganti Kante. Selain itu, dengan tambahan seorang Chilwell, Cesar Azpilicueta akan dibatasi perannya di sisi kanan, yang mana kali ini akan bersaing ketat dengan James. Sederhananya, untuk membagi waktu jatah bermain itu adalah dengan memainkan James di posisi lain di mana dia dapat bersinar. Untuk lini gelandang bertahan, Ampadu juga menjadi pilihan mengingat ia kemungkinan tidak akan secara langsung menempati posisi center back. Masih banyak spekulasi tentang siapa saja yang akan menjadi starting line up utama untuk musim depan. Keputusan starting line up ini akan sepenuhnya jadi keputusan sang juru taktik, Frank Lampard, untuk menentukan pemain yang akan mengisi posisi tersebut. Mateo Kovacic raih Chelsea Player of the Season. Mateo Kovacic telah dipilih oleh para fans sebagai pemain Chelsea terbaik musim 2019-2020. Karena pandemi COVID-19, penghargaan tahunan klub diumumkan secara eksklusif via online, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan gala dinner. Pada akhir musim ini, fans memberikan suara mereka untuk nominasi ini dan hasilnya berakhir dengan Kovacic sebagai Player of the Season.
Pemain internasional Kroasia tersebut akan diberikan trofi di Kobam setelah mendapatkan pemungutan suara teratas setelah berhasil melalui musim 2019-2020 yang luar biasa. Kovacic adalah kunci lini tengah Chelsea tepat di saat musim pertamanya sebagai pemain The Blues setelah pindah secara permanen dari Real Madrid musim panas lalu. Menariknya, hanya ada 2 pemain dengan caps bermain lebih banyak dibandingkan dirinya. Ia pun mampu mencetak 2 gol pertamanya bagi The Blues ketika berhelat dengan Valencia dan Everton. Kovacic mulai musim dengan performa yang bagus, ia menjadi starter sebanyak 7 dari 8 pertandingan pertama Chelsea. Bahkan, ketika dirinya tidak masuk dalam susunan pemain dari rotasi Lampard, pemain asal Kroasia ini kembali berhasil membuktikan kualitasnya sebagai super sub ketika mengalahkan Newcastle di Stamford Bridge Oktober lalu. Umpannya yang tepat serta kuat dalam membaca permainan membuat pemain berusia 26 tahun ini mampu menentukan tempo pertandingan dan menghasilkan serangan yang cepat. Namun sayang, Kovacic pun tidak terlepas dari badai cedera seperti yang ia alami pada awal Juli. Tapi pemain dengan tinggi badan 1,76 meter ini berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya kembali pasca cedera dengan tampil di semua 6 pertandingan terakhir Chelsea di semua kompetisi. Kontribusinya mampu membantu The Blues mengamankan posisi 4 besar di Liga Premier dan mencapai final Piala FA. Gagasan lucu terkait hilangnya ban kapten Azpilicueta. Cesar Azpilicueta telah membela Chelsea selama 8 musim dan saat ini ia telah memasuki musim ke-9-nya. Ia menjadi kapten Chelsea sejak kepergian Gary Cahill pada akhir musim 2018-2019. Selama berada di Chelsea, Azpi adalah seorang panutan profesional karena dianggap sebagai pemain yang paling konsisten dalam dekade terakhir. Tidak pernah ada rumor bahwa ia mencoba untuk meninggalkan klub. Pemain berusia 30 tahun ini bermain sebaik mungkin dan memastikan rekan-rekan setimnya melakukan hal yang sama. Bersamaan dengan datangnya Kapten Paris Saint-Germain Thiago Silva ke Chelsea, muncul sebuah rumor yang kurang menyenangkan. Menurut jurnalis Pride of London, Travis Taylor, ada sebuah laporan yang pastinya telah disalahartikan karena sangat tidak masuk akal. Dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa Silva akan dijadikan kapten dan Azpilicueta diturunkan menjadi wakil kapten. Menurut Travis, rumor tersebut sangatlah tidak wajar. Fakta bahwa para fans The Blues serius mendiskusikannya pun sangat aneh. Apabila hal ini akan benar terjadi, maka ini akan menjadi kebijakan yang sangat kurang profesional oleh klub yang bermarkas di London tersebut. Mencabut ban kapten dari seorang pemain seharusnya hanya terjadi dalam 2 keadaan. Pertama, adalah ketika sang kapten telah melakukan sesuatu yang tidak pantas, baik di dalam atau di luar lapangan yang membuat karakternya diragukan. Kedua, adalah jika pemain yang masuk jelas lebih berpengalaman daripada kapten saat ini dan tentu saja harus dengan alasan yang rasional. Mencabut status kapten dari seorang pemain karena alasan yang tidak jelas adalah tindakan yang kurang pantas. Selain itu, Azpilicueta sudah memiliki identitas The Blues selama 8 musim. Namun sepertinya rumor ini sendiri pasti akan hilang dengan sendirinya. Secara logis, klub tidak mungkin terlalu ceroboh untuk melakukan kebijakan dengan mengganti ban kapten dari Azpi yang sudah bertahun-tahun bertahan di Stamford Bridge. Lampard memproyeksikan Silva untuk menjadi seperti Terry di masa Mourinho. Chelsea sudah hampir dipastikan mampu mendatangkan Havertz pada jendela transfer kali ini. Kesepakatan itu hanya sebagian dari pengeluaran besar-besaran Stamford Bridge ditambah dengan Hakim Ziyech dan Timo Werner yang telah tiba lebih awal musim panas ini. Fans The Blues tentu sangat senang dan kabar kedatangan 4 pemain bertalenta tersebut dan tenang setelah melihat Roman Abramovich memberikan jawaban tegas atas pengeluaran yang begitu signifikan untuk meredam asumsi bahwa dirinya telah kehilangan minat pada klub yang telah dimilikinya sejak 2003. Informasi yang tidak kalah penting lainnya adalah masuknya Thiago Silva sebagai pemain Chelsea yang tidak akan membebani klub sepeser pun dalam biaya transfer. Kapten PSG tersebut adalah pemain yang luar biasa dan hengkang setelah memenangkan 7 gelar Liga dalam 8 tahun karirnya bersama tim kota Paris tersebut. Chelsea mengontrak pemain yang telah berusia 35 tahun tersebut selama durasi 1 tahun dan tentu saja tidak memiliki waktu yang banyak lagi di lapangan.
Fans The Blues berharap dia bisa memainkan peran yang sama dengan John Terry pada musim 2014-2015, di mana kala itu Chelsea berhasil memenangkan gelar Liga Premier di bawah asuhan Jose Mourinho, dan Terry berhasil memberikan pengaruh baik di dalam maupun di luar lapangan. Pada saat itu, pemain asal Inggris tersebut telah berusia 34 tahun dan jelas mendekati akhir karirnya di Chelsea, sama dengan yang dialami oleh Thiago Silva. Lampard selaku juru taktik The Blues akan memproyeksikan Silva untuk dapat mengikuti kesuksesan dari rekannya John Terry. Namun, penggemar Chelsea tidak dapat berharap untuk melihat langsung Silva sebagai starting 11. Pemain berposisi sebagai bek tengah ini akan memiliki peran yang besar ketika tidak berada di lapangan. Menurut jurnalis Football London Greg Lea, pemain muda Chelsea dapat meminta bimbingannya dan kepemimpinan serta karakternya akan menjadi pendorong utama di ruang ganti. Meski secara statistik usianya yang telah uzur, pengalaman dan pengetahuannya akan sangat penting selama semusim ke depan, terutama yang berkaitan dengan para pemain muda Chelsea. Messi telah memilih Manchester City sebagai destinasi selanjutnya. Berita besar datang dari sang mega bintang Barcelona dan Argentina, Lionel Messi. Rumor yang mengatakan bahwa Messi sudah tidak betah untuk bertahan di Spanyol mengalir cukup deras. Gagalnya Barcelona untuk meraih gelar pada musim ini membuat banyak tim-tim besar langsung memanfaatkan situasi ini untuk langsung meminang jasa pemain asal Argentina ini, mulai dari Manchester City, Juventus, PSG, hingga Chelsea. Namun, semua rumor tersebut masih akan tetap menjadi rumor. Ini adalah pilihan antara Messi akan tetap bertahan di Barcelona atau memilih untuk hengkang ke klub lain seperti PSG, Inter Milan, MU, atau ke Manchester City, di mana ia dapat bertemu kembali dengan juru taktik yang mengangkat popularitas dirinya di Barcelona, Pep Guardiola. Opsi terakhir itu tampaknya memenangkan narasi saat ini. Dilansir dari laporan dari jurnalis yang berbasis di Barcelona, Marcelo Bachelor, ia mengklaim bahwa Messi ingin bermain untuk Manchester City. Datangnya pemain asal Argentina ini ke Premier League akan sangat menarik, terutama apabila ia memutuskan untuk bersama dengan tim selain Manchester City. Sementara untuk The Blues, Chelsea tidak akan mungkin memiliki peluang untuk mendatangkan pemain berusia 33 tahun ini. Mendatangkan Messi mungkin bukan langkah terbaik bagi Chelsea, meskipun Messi adalah Messi. Mari kita tunggu keputusan akhirnya ya Blues. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!